Program Pascasarjana Universitas Mustopo menggelar seminar nasional dengan tema jaringan gas sebagai transisi energi. Sebagai pembicara utama, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara, TPK, Acuman Muntasya, STDM, SE. Kebetulan Pembicara kami utama, diamanahkan oleh pemerintah Seminar Nasional yang selalu Universitas diawasi oleh Mustopo, DPR Direktur Infrastruktur dan mengembangkan Teknologi, gas ini PT Pertamina Gas secara Negara, masif TBK, di seluruh Acuman Indonesia. Muntasya, Namun hari ini kita kupas apa latar belakang SE kita mengembangkan menjelaskan gas jika ini. kedaulatan energi memang harus Kita segera kutip diwujudkan. beberapa pendapat dari para pemimpin bangsa, tokoh pemerintahan, dan juga pimpinan kami yang secara singkat kita bisa rangkum bahwa mereka mendukung Jargas ini dalam rangka untuk menjaga ketahanan energi nasional. Karena energi itu adalah salah satu modal dasar dalam suatu ketahanan negara. Makanya ada ilmu geopolitik di sini. Jadi kalau suatu negara sudah lemah ketahanan energinya, tentunya negara itu secara tidak langsung positioning di negara itu juga akan lemah. Nah di sini saya nggak akan bacakan kutipannya bahwa ketahanan energi nasional ini harus kita pertahankan. Next slide. Dahulu kita biasa untuk rumah tangga itu menggunakan energi yang secara konvensional dilakukan dengan banyak cara. Dari mulai menggunakan kayu bakar, bahkan sekarang pun masih ada di daerah terpencil, di daerah terpelosok P3 terpencil, terdepan, 3 itu masih banyak. Tapi pada lazimnya dulu itu menggunakan minyak tanah. Tetapi minyak tanah itu memiliki dampak yang luar biasa terhadap ketahanan makroekonomi nasional karena subsidinya besar sekali, reserve atau cadangannya sangat terbatas karena reserve dari minyak tanah itu adalah hidrokarbon, crude oil. Maka pemerintahan pada masa wapresnya Pak Yusuf Kala yang pertama kali menjabat, digencarkanlah program bagaimana kita menggunakan LPG. Pada waktu itu digembar-gemborkan, saat itu tepat waktunya, tidak ada yang salah suatu kebijakan pada masanya. Memang harus bertahap. Tabung melon 3 kg kalau diingat. Tetapi kita harus move on. Kita nggak bisa melakukan itu dengan terus-menerus comfort zone kita sediakan karena ada dampak yang luar biasa dalam penggunaan energi tertentu. Dalam hal itu dulu LPG yang masif dikembangkan. Apa dampaknya? Mohon maaf. Tidak sebesar minyak tanah, namun LPG itu karena secara molekulnya, chemicalnya, LPG itu diekstrasi dari crude oil juga, atau dari kondensat dari crude oil juga, dari C3 atau C4 kalau secara rumus chemicalnya, rumus kimianya. Hari ini kita mengimpor LPG itu 75% dari pemenuhan LPG di Indonesia itu 75% impor. Kita buang devisa kita ke luar negeri untuk mengimpor LPG yang dari tahun ke tahun itu meningkat kebutuhannya importnya sebesar 4,8%. Karena secara nature dari LPG itu diekstrak dari crude oil dan tidak semua crude oil mempunyai C3C4, butan atau propan. Itu yang menjadi batasan
kenapa kita harus berpikir, harus move on lagi untuk ketahanan energi itu. Tidak bisa kita maintain LPG secara terus-menerus. Artinya, secara makroekonomi nasional lama-lama akan terancam. Sayang kita harus mengeluarkan dana untuk mengimpor LPG ini. Pasti Bu Wulan akan tahu, Bu Mega akan tahu di Bangka. Dengan crude oil, dengan typical nature dari kita kalau mengimpor itu kurs yang fluktuatif, kita tidak bisa kontrol, gitu ya. Lalu juga harga LPG itu selalu relatif selaras dengan ICP atau harga crude oil, di mana harga crude oil selalu fluktuasi. ICP, Indonesian Crude Price, atau Brent, atau apapun dasar dan referensi crude oil selalu berfluktuasi. Akhirnya untuk dasar kita melakukan perhitungan keekonomian, kalau kita mau membuat APBN setiap tahunnya akan sangat kesulitan untuk memprediksinya, ataupun bakal bisa sering sekali miss dengan fluktuasi dari harga ICP tersebut. Itulah mengapa kita harus move on, mencari cara lain untuk pemenuhan energi tersebut. Walaupun jangan salah kaprah, kadang-kadang mungkin teman-teman para mahasiswa menanyakan, kan sama-sama gas. Beda. Gasnya sama, tetapi molekul di dalamnya secara chemicalnya itu berbeda. Yang tadi saya sampaikan, secara kalau LPG itu C3, C4, propan butan yang diekstrak dari crude oil. Kalau jar gas atau gas alam itu adalah memang gas alam yang tidak diekstraksi dari crude oil, memang dari perut bumi yang secara rumus kimia itu C1, C2. Jadi itu perbedaannya. Yang tidak diimpor, memang langsung kita ada risetnya, cadangannya dari dalam negeri sendiri, tidak perlu mengimpor. Berbeda dengan LPG tadi. Next slide. Prof, izin Prof, saya berjalan ya Prof. Okay. Ya. Jadi ini negara-negara yang asal impor kita ada ya Amerika, Timur Tengah dan di Tengah ini berbagai macam negara, tapi Amerika paling banyak. Ini ada double hit sekarang ini secara makroekonomi terkait. Satu hal seperti saya sampaikan bahwa kita mengimpor, dua hal adalah LPG ini 90% adalah disubsidi. Jadi kita sudah membeli dari luar negeri untuk mengimpor, di lain hal kita pun mensubsidi lagi. Terganggu lagi ini makroekonomi Indonesia. Jadi double impact yang negatif yang mengganggu makroekonomi Indonesia, karena 90% itu kita subsidi. Ini yang kenapa sebagai dasar kok negara, pemerintah diamanakan melalui Pertamina dan subholdingnya dalam hal ini PGN menggencarkan pembangunan jar gas ini yang mungkin secara infrastruktur apapun utilities, bapak-bapak dan ibu akan terganggu pembangunannya, digali-gali gitu ya, apapun lah, maupun listrik ataupun fiber optik pasti akan terganggu pada saat pembangunannya. Itu juga mohon maaf dari kami dalam bangunan. Tetapi inilah yang mendasari kenapa kita harus move on dalam rangka ketahanan energi. Sedangkan rumah tangga pemakaiannya ya pastilah, namanya suatu populasi kemasyarakatan pasti selalu meningkat penggunaannya. Biarpun secara lifestyle, saya nggak pernah masak lagi, saya kirim dari online food gitu kan ya. Mungkin sekarang lifestyle-nya sudah berbeda. Tapi online food itu ya apapun lah namanya, Grab, Gojek, bla bla bla, itu juga kan memasak juga gitu kan ya. Cuman masaknya pindah yang biasanya kita masak di rumah kita, tapi ini bisa masak di dapur orang. Nah, artinya kebutuhan itu ya terus ada, tidak bisa dipungkiri, gitu. Mungkin bisa next slide.
Ini saya hanya mau menggambarkan apa yang saya sampaikan.